Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pembagian ilmu hadis yang pertama, yaitu ilmu hadis dirayah. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian ilmu hadis yang kedua, yaitu ilmu hadis riwayah. Apa saja dasar-dasar ilmu hadis riwayah tersebut? Maka dasar-dasar ilmu hadis riwayah itu terdiri dari definisinya, kemudian objek sasarannya, hasil atau buah dari mempelajari ilmu hadis riwayah tersebut. Kemudian ada siapa yang pertama kali menyusun kitab ilmu hadis riwayah tersebut. Kemudian hukum mempelajari ilmu hadis riwayah itu apa. Maka itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dan pembahasan selanjutnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi dari ilmu hadis riwayah itu adalah ilmun yashtamilu 'ala naqli ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Adalah ilmu yang mencakup atas penukilan apapun yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan atau perbuatan atau penetapan atau sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berbeda dari definisi yang sebelumnya, itu definisi ilmu hadis dirayah. Bisa saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala lihat di video sebelumnya, kalau belum nonton video saya yang sebelumnya. Maka dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwasanya ilmu hadis riwayah hanyalah fokus membahas tentang keabsahan, kebenaran perkataan ataupun perbuatan atau penetapan ataupun sifat itu benar-benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, itulah yang harus kita ketahui dan kita pelajari. Maka apa objek sasaran dari mempelajari dari ilmu hadis riwayah ini? Objek sasarannya tentu pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Min haitsu ma yakhussuh, sekiranya apapun yang dikhususkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang dibahas adalah khusus pada perkataan, perbuatan, sifat dan penetapan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diteliti, maka yang menjadi maudu'nya, objek sasarannya adalah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian samaratuhu, buah hasil dari kita mempelajari ilmu hadis riwayah ini adalah al-ihtirazu 'anil khata'i, menjaga diri dari tersalah, menjaga diri agar tidak salah dalam menukilkan apapun yang disandarkan dari kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat mulia, sangat beruntung orang yang memang mempelajari ilmu hadis riwayah ini, agar dia ketika menyampaikan apapun, baik bentuk perkataan, perbuatan atau sifat serta penetapan Nabi, benar-benar itu bersumber dan datang dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai yang bukan dari Nabi dikatakan dari Nabi. Kemudian selanjutnya, siapa sih yang pertama kali menyusun atau mengarang kitab ilmu hadis ini, ilmu hadis riwayah ini? Maka orang yang pertama kali menyusun kitab ilmu hadis riwayah ini adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, yang hidup pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibni Abdul Aziz radhiyallahu anhu, setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Sayyidina Umar ibni Abdul Aziz memerintahkan untuk menyusun sebuah kitab yang berisi tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan ilmu ini dengan nama ilmu hadis riwayah. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, hukum mempelajari ilmu hadis riwayah ini apa? Maka hukum mempelajari ilmu hadis riwayah ini adalah sama seperti hukum mempelajari ilmu hadis riwayah pada pertemuan yang lalu,
yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain apabila yang mempelajari ilmu hadis riwayah ini sendiri, belum banyak orang yang mempelajarinya. Kalau sudah banyak orang yang mempelajari ilmu hadis riwayah ini, maka hukum mempelajari ilmu hadis riwayah adalah fardu kifayah. Kemudian hadirin milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan ilmu hadis riwayah ini? Kedudukan ilmu hadis riwayah adalah min asyrafil ulum, termasuk dari ilmu yang paling mulia. Kenapa dikatakan ilmu yang paling mulia? Karena dengan mempelajari ilmu hadis riwayah, kita tahu dan kenal bagaimana cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian permasalahan yang terdapat dalam ilmu hadis riwayah adalah qadayahul juz'iyah, yaitu semua hal-hal yang diputuskan yang bersifat juz'iyah, sub ataupun bagian. Seperti ucapanmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seperti ucapanmu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang dapat menyelamatkan muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Hadis ini menjadi penguat dari ucapan yang kamu ucapkan. Itulah fungsi atau masalah-masalah yang terdapat dalam ilmu hadis riwayah. Selanjutnya ada 13 lafaz yang berlaku di kalangan ulama hadis, yaitu yang pertama al-hadis, yang kedua al-khabar, yang ketiga al-athar, yang keempat as-sunnah, yang kelima al-matnu, yang keenam as-sanadu, yang ketujuh al-isnad, yang kedelapan al-musnid, yang kesembilan al-musnad, yang ke-10 al-muhaddits, yang ke-11 al-hafiz, yang ke-12 al-hujjah, yang ke-13 al-hakim. Inilah 13 lafaz yang berlaku di kalangan ulama hadis. Al-hadis, al-khabar, al-athar, as-sunnah, al-mat, kemudian sanad, isnad, musnid, musnad, muhaddits, al-hafiz, al-hujjah, al-hakim. 13 lafaz ini berlaku, beredar atau berkecimpung di kalangan ulama hadis. Maka saya akan jelaskan apa definisi hadis. Ini maksud hadis di sini adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan hadis. Kemudian lafaz yang kedua yaitu khabar. Khobar definisinya sama dengan hadis menurut pendapat yang sahih. Pendapat yang lain mengatakan khobar ini berbeda dengan hadis. Pendapat yang lain mengatakan khobar berbeda dengan hadis. Kalau hadis adalah sesuatu apapun yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis. Kalau khobar katanya adalah
sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat lain yang mengatakan kalau dia hadis hanya sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi dan dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada yang membedakan definisi antara hadis dan khabar ini. Namun pendapat yang sahih, khabar dan hadis sama saja sinonim. Kemudian yang ketiga, athar. Menurut pendapat yang mu'tamad, athar juga sama dengan hadis. Nah, pendapat yang lain mengatakan athar itu adalah hadis mauquf. Insyaallah pada beberapa pertemuan selanjutnya kita akan jumpa definisi hadis mauquf itu. Kemudian yang keempat adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan sunnah ini makna atau pengertiannya sama dengan hadis. Ada pendapat lain yang mengatakan sunnah ini adalah sesuatu yang lebih umum daripada hadis. Hadis itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan maupun perbuatan, sedangkan sunnah lebih umum. Itu pendapat yang lain. Selanjutnya nomor 5, al-matnu. Definisi matan adalah ma yantahi ilaihi ghayatu sanadi minal kalam. Perkataan yang dituntaskan oleh sanad yang terakhir. Nah, perkataan yang dituntaskan oleh sanad yang terakhir. Atau agar lebih kita paham, yang dimaksud dengan matan adalah isi dari hadis itu. Kemudian yang keenam adalah as-sanad. Sanad. Apa itu sanad? At-tariqul muwassil ilal matni. Jalan yang menghubungkan kepada matan. Kemudian ada yang dinamakan dengan isnad. Apa itu isnad? Raf'un hadits ila qaili. Mengangkatkan hadis, menyandarkan hadis kepada yang menyampaikannya. Nah, agar kita dapat membedakan dan memahami mana matan, mana sanad dan mana isnad, maka coba kita lihat, perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadis 675. Nomor hadis 765. Di situ terdapat hadis haddatsana Abdullah bin Yusuf haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala sami'tu Oke, ini kita hapus dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qara'a fil maghribi bituri. Coba perhatikan agar kita dapat membedakan mana matan,
mana isnad dan mana sanad. Walaupun sanad dan isnad itu sama. Ada ulama mengatakan sanad dan isnad itu sama. Matan dari definisi yang telah saya jelaskan tadi adalah ma yantahi ilaihi ghayatus sanadi minal kalam. Perkataan yang dituntaskan oleh sanad yang terakhir. Nah, di sini mana sanad yang terakhir? Sanad yang terakhir di sini adalah, coba perhatikan. Ini adalah sanad yang terakhir. Perkataan yang dituntaskan oleh sanad yang terakhir. Apa kata sanad yang terakhir? Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inilah yang disebut dengan matan. Disebut dengan matan. Kemudian sanad itu apa? Sanad tadi adalah at-tariqul muwassil ilal matni, jalan yang menyampaikan kepada matan. Ini jalan. Jalan. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair dan bin Mut'im, dari ayahnya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini disebut dengan sanad. Disebut dengan sanad. Kemudian isnad. Isnad itu adalah menyandarkan hadis kepada yang mengatakannya. Jadi siapa yang mengatakan hadis ini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyandarkan hadis kepada yang mengatakannya. Jadi Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Abdullah bin Yusuf. Kemudian Abdullah bin Yusuf mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Malik. Malik mendapatkan hadis ini dari siapa? Malik mendapatkan hadis ini dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mendengar hadis ini dari siapa? Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Muhammad bin Jubair bin Mut'im mendapatkan hadis dari siapa? Ya dari ayahnya sendiri, Jubair. Maka itu disebut dengan isnad. Sampai sini sudah bisa membedakan mana sanad, mana matan, dan mana isnad. Kendati pun sanad dan isnad itu adalah sama. Kemudian yang kedelapan adalah musnid. Apa itu musnid? Yaitu orang yang meriwayatkan hadis, beserta dengan isnadnya. Maka dia disebut dengan musnid. Kemudian ada namanya musnad. Sebutan istilah untuk kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau lebih dari satu orang sahabat, disebut dengan musnad. Kemudian yang ke-10, al-muhaddits. Apa yang dimaksud dengan al-muhaddits? Adalah orang yang banyak menghafal hadis dan mengetahui keadilan rijal hadis, perawi hadis beserta jarahnya. Maka itu disebut dengan hadis. Mereka yang hafal banyak hadis dan tahu jarah wa ta'dilnya, keadilan dan cacat seorang perawi hadis. Kemudian ada di lafaz al-hafiz. Apa al-hafiz itu? Adalah mereka yang hafal 100.000 hadis. 100.000 hadis yang telah bersanad. 100.000 hadis yang bersanad. Maka disebut dengan al-hafiz. Kemudian ada namanya al-hujjah, yaitu mereka yang hafal 300.000 hadis yang bersanad. Maka kalau ada yang hafal 300 hadis yang bersanad, maka disebut dengan al-hujjah. Kemudian yang terakhir adalah al-hakim. Siapa al-hakim ini? Adalah mereka yang meliputi, menguasai seluruh hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW, disebut dengan al-hakim. Inilah 13 lafaz-lafaz yang beredar, yang berkecimpung di kalangan ulama hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kalau ada umur yang panjang dan kesehatan, kita akan bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.